Halo Sobat Peternak, ketemu lagi dengan saya Chandra. Kali ini kita sudah tidak ada di Bali lagi. Kita sedikit eksperimen ke Pulau Jawa, ada di Jawa Timur. Jadi dari siang sampai malam hari, biasanya kalau siang hari kita kerja pakai checklist apa saja yang akan kita kerjakan. Ada checklist tentang breeder, ada checklist tentang nursery atau sapihan, ada checklist tentang grower dan finisher. Nanti ada di gambar. Jadi apa saja yang harus kita kerjakan. Terkadang kalau tidak pakai checklist, untuk kelas yang sudah berpengalaman mungkin bisa tanpa checklist. Tapi untuk rekan-rekan yang masih dalam belajar atau sedang istilahnya pemula, itu kalau tidak memakai checklist ketika kunjungan ke kandang yang notabene kita bukan sehari-hari ada di kandang itu, kalau kita mau identify masalah, kita terkadang jadinya kesulitan. Ada beberapa hal yang sempat tidak kita lihat atau beberapa hal yang sempat tidak kita tanyakan kepada peternak ataupun kepada pegawai. Jadi kalau ada checklist seperti yang ada di gambar ini, kita akan dibantu apa-apa saja yang harus kita cek ketika ke kandang. Itu critical pointnya. Nah, terus kenapa sih sampai malam hari? Nah, buat saya ada beberapa poin yang memang kita perlu lihat di siang hari dan ada beberapa poin yang perlu dilihat di malam hari. Di siang hari jelas kita bermusuhan dengan yang namanya panas, heat stress. Apa itu heat stress? Apa dampaknya kepada ternak? Klik video saya yang sebelumnya yang diskusi banyak tentang heat stress. Jadi kita diskusi banyak tentang heat stress. Nah, sekarang kita diskusi tentang malam hari. Apa yang terjadi di malam hari? Ingat, di kondisi kita ini negara tropis, jadi kelembaban itu tinggi. Malam hari sekarang musuhnya apa? Dingin. Nah, beberapa daerah seperti yang ada di puncak, di Kopeng, Salatiga, ada di Malang, itu beberapa daerah, atau Kintamani, Bali, itu beberapa daerahnya dingin kalau malam. Nah, kita perlu datang ke kandang untuk mengecek apakah pemanasnya di tempat beranak itu sudah cukup panas untuk memanasi anaknya, dan induk nyaman, anak nyaman. Kita perlu cek ada yang mati nggak lampunya. Terus di malam hari ini kuncinya. Malam hari kan kondisinya sunyi. Nah, ketika sunyi itu kita bisa mengidentifikasi berapa babi kita yang batuk, berapa babi kita yang punya sakit pernafasan. Terkadang kalau siang hari ada yang kandangnya punya mixer, ada yang pekerja nyemprot, ada feeding time, memberi makan, semuanya teriak, kelaparan. Jadi susah mengidentifikasi frekuensi batuk atau separah apa sih, berapa persen sih yang batuk. Itu biasa kita pakai malam hari. Jadi kalau malam hari kondisinya sunyi, harusnya babi itu tertidur pulas. Nah, ketika ada 1-2 yang tidak tidur, ada 1-2 yang batuk, nah itu kita bisa untuk jadi rujukan atau kita bisa untuk berpikir apa yang akan kita lakukan. Bisa kita cek juga bagaimana kualitas udaranya di malam hari, karena di tingkat kelembaban di tiap daerah lain-lain itu juga akan memengaruhi dia bagaimana cara dia bernafas. Karena kelembaban itu jadi dia lebih udaranya basah. Terus membuat kulit juga gampang bintik-bintik merah, dia gatal karena jamur. Terus dari dingin juga untuk nursery yang baru lepas sapi dari induknya, ketika dia gagal untuk mengkonsumsi pakan target hariannya, dia akan mendapatkan asupan gizi khususnya yang kalori dari pakan itu kan kurang. Nah, ketika kalori asupan dari pakan itu kurang, energi dari pakan kurang, dia akan mengalami chilling atau mengalami kedinginan. Nah, di saat-saat itulah kita mau kontrol, cukup nggak kita punya pemanas, cukup nggak kita punya tempat untuk dia tidur, bedding facility-nya bagaimana, jadi bednya, dia tempat tidurnya pas nggak, dingin nggak, tidurnya ngetumpuk atau nggak. Jangan-jangan kita setiap pagi hari kita terkejut, kemarin sehat-sehat kenapa pagi-pagi mati. Nggak taunya pada malam hari tidurnya numpuk-numpuk. Kalau numpuk 3 yang tumpukan paling bawah pasti kurang oksigen, pastilah mati. Jadi kita harus cek malam hari. Ada beberapa yang unik dan hanya kita dapatkan di malam hari. Babi-babi birahi biasanya dia
gelisah. Dia berdiri, tidak tidur nyenyak, dia main-main, dia punya kandang, dia coba untuk keluar, dia coba panggil-panggil pejantan. Terus itu menunjukkan gejala di malam hari yang unik, yang nggak kita dapat ketika pemandangan di pagi atau siang hari. Boleh dicoba yang punya kandang. Kalau yang kandang kecil biasanya masih ya ditungguin sampai beranak, sampai apa. Biasanya yang kandang-kandang besar, ownernya udah jarang-jarang liatin kondisi di malam hari seperti apa. Terkadang kita juga dapat mendapatkan ilham atau mendapatkan jawaban dari masalah itu ketika kita cek kondisi pagi hari seperti apa, siang hari seperti apa, bahkan malam hari kalau perlu subuh kondisinya seperti apa. Karena titik-titik kritikal itu dia punya titik suhu, perubahan suhu, terus dia punya kelembaban juga lain-lain yang perlu kita kontrol. Kita perlu cek tingkat kenyamanan ternak ini seperti apa. Jadi ketika kunjungan bawa form, bawa checklist untuk apa yang kita mau cek di kandang, dan juga kita perlu juga sekali-sekali untuk cek kondisi di malam hari, di pagi hari, kondisinya seperti apa. Dari saya itu dulu, ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam jaya peternak Indonesia, berkembang terus peternakan babinya.